Nah, tadi kan lu sebutin ada 6 tutor. Nah, mungkin Hmm. bisa lu jelasin satu persatu karena gue sendiri juga nggak gitu ngeh tadi pas lu ngomong kayak providence atau ya providence ya. Maksudnya itu Hmm. penyediaan Tuhan ya. Terus kan ada baru yang terakhir tuh kan miracles. Nah, mungkin kita jelasin mulainya dari miracles dulu kali ya. Jadi yang benar dulu baru kemudian kita lihat yang lain-lain lah. Maksudnya Hmm. tuh jadi kita bisa bisa lihat bedanya apa sih. Jadi kita contrasting dulu. Jadi yang pertama lu jelasin dari miracles dulu baru kemudian lu berlanjut ke yang lain. Oke. Jadi memang untuk kita bisa membedakan satu unusual event dengan yang lain pasti harus ada perbedaannya ya. Jadi menurut gua kalau Benar. miracle sendiri itu ada kriteria-kriteria yang diperlukan untuk bisa suatu kejadian bisa disebut sebagai miracles. Yang pertama adalah eee, ini sebenarnya datang daripada karakternya Tuhan gitu. Jadi kan Hmm. kalau gua nggak salah di beberapa episode lalu kita udah ngebahas mengenai apa ya, keberadaan Tuhan itu dari cosmological argument kan. Bagaimana Tuhan itu Hmm. dengan kuasanya luar biasa bisa bisa menciptakan bumi dan segala macam isinya. Nah, menurut gue Hmm. itu dari situ kita bisa tarik satu kesimpulan bahwa miracles itu yang pertama adalah harus harus disebabkan oleh suatu power yang sangat luar biasa. Artinya adalah Hmm. power yang nggak bisa dijelaskan secara natural. Dan kedua biasanya bersifat instan. Gitu. Jadi Hmm. benar-benar terjadi seketika gitu. Jadi kayak misalkan misalnya pas Yesus nyembuhin kan Yesus nggak bilang eee, kamu sembuh tapi 3 hari lagi, enggak kan? Maksudnya benar-benar kalau lu inget cewek yang mengalami pendarahan, dia Hmm. begitu megang jubah Yesus langsung sembuh gitu. Jadi Hmm. power-nya itu bersifat instan. Jadi bukannya kayak mungkin kamu eee, kayak bukan kayak minum obat gitu. Coba eee, istirahat dulu 3 hari baru bisa sembuh, nggak seperti itu. Jadi itu pertama. Kedua adalah sebenarnya datang daripada apa yang kita bahas juga nih dan di episode sebelumnya adalah Hmm. dari mengenai yang biologis kalau lu ingat. Kita ngomong evolusi Hmm. dan segala macam, bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang punya desain atau yang kita sebut Hmm. waktu itu sebagai intellectual designer kan. Desainer. Jadi Hmm. artinya apa? Artinya kriteria kedua adalah Tuhan ini saat melakukan miracles itu pasti punya tujuan. Jadi Tuhan tuh nggak pernah Hmm. iseng-iseng, nggak pernah show off gitu, atau nggak pernah melakukan keajaiban secara percuma gitu. Jadi saat dia melakukan suatu keajaiban itu pasti punya tujuannya, jadi gitu. Dan yang ketiga itu Hmm. adalah datang daripada ini belum kita bahas sih. Di kedepannya mungkin kita bahas adalah datang daripada sifat Tuhan bahwa dia adalah sebagai sosok atau basis daripada moralitas manusia. Jadi istilahnya adalah kriteria ketiga adalah bahwa miracles-nya Tuhan ini harus bermoral gitu. Jadi Wah, tidak tidak memiliki dampak moralitas yang negatif gitu. Jadi wah itu menarik tuh. Hmm. bukan yang kayak misalkan harus kalau kita bunuh orang ini maka miracle sudah terjadi. Itu kan secara moralitas kan Hmm. melanggar karena kan harus membunuh orang. Jadi kayak kita perlu tahu bahkan gini 3 kriteria ini yang kita perlu tahu yang menjadi kriteria dari Hmm. miracles. Pertama itu adalah bahwa itu harus nggak bisa dijelaskan secara nature dan bersifat instan. Kedua itu adalah Hmm. harus punya purpose dan ketiga harus punya moralitas yang baik. Gitu sih Dan. Kalau menurut gue. Oke, sebenarnya karena yang ketiga lu bilang tadi nggak bisa kita bahas hari ini, ya kalau gitu tadi gue mau bahas yang sebelumnya kan lu sempat jelasin tuh tentang penyediaan Tuhan ataupun apa providence ya Hmm. sebelum Hmm. miracles tadi. Nah sebenarnya maksudnya itu kan providence itu kan dari Tuhan juga. Hmm. Bedanya apa dengan providence sama miracles? Oke, nah ini menurut gue yang banyak orang Kristen tuh suka nyaru nih, gitu. Kenapa? Jadi Heeh. kalau andaikan miracles itu adalah Tuhan bekerja secara langsung, nah kalau Heeh. providence ini sebenarnya lebih ke indirect gitu. Lebih indirect adalah kayak contohnya adalah misalkan kita kita doa sama Tuhan lalu doa doa kita terjawab. Misalkan gue doa sama Tuhan, Tuhan semoga dong gue dapet pekerjaan baru gitu. Terus Hmm. besok tiba-tiba ada teman gue datang nawarin kerjaan. Wah gila itu Hmm. mungkin banyak orang pikir itu miracles gitu kan. Tapi itu Iya, sebenarnya iya, adalah iya. masuk ke dalam providence. Artinya adalah miracles yang mungkin Oke. terjadinya nggak langsung melalui teman kita. Atau kan nih yang paling sering nih, Hmm. misalkan kita pergi ke gereja kan, Hmm. parkiran full gitu kan. Tiba-tiba pas kita udah mau Hmm. parkir, depan tiba-tiba ada orang yang keluar gitu. Wah gila, miracles banget Hmm. tiba-tiba ada parkiran kosong. Kayak Tuhan emang pengen banget gue ke gereja gitu. Tapi ya mungkin, Hmm. maksud gue ya ada kemungkinan bahwa Tuhan ada di balik itu, cuman ya itu adalah miracles yang terjadi sebenarnya secara indirect, jadi bukannya Hmm. secara direct. Jadi mungkin itu kan contoh-contohnya personal ya. Kalau contoh-contoh Iya, yang iya. mungkin bisa kita amati secara umum itu contohnya, gua nggak tahu lu familiar apa enggak sama cerita ini, Heeh. itu Heeh. adalah Fog at Normandy.
Itu adalah kayak Nah, itu waktu gue itu, penasaran juga tuh. Itu tadi lu ngomong apa tuh ya maksudnya Fog at Normandy? jadi tuh ceritanya ini pas Perang Dunia Kedua. Jadi waktu itu kan Hmm? sekolah kasta tahun 1944 ya. Jadi waktu itu adalah pasukan aliansi ini mau menyerang pasukan Hmm? Nazi waktu itu. Jadi Hmm? pas mau mereka menyerang di Normandy itu, Hmm? eh, beruntungnya pas banget, pas dia mau nyerang itu ada Hmm? kabut. Jadi sehingga pasukan Hmm. Nazi ini nggak bisa ngelihat pasukan aliansi ini nyerang. Jadi kayak tiba-tiba mereka tiba-tiba kaget bahwa tiba-tiba wah pasukan aliansi ini tiba-tiba kok udah deket dan segala macam. Akhirnya jadi kabut ini tuh Hmm. membantu untuk pasukan aliansi ini akhirnya mengalahkan rezim daripada Hitler gitu. Jadi ini yang which is kita tahu kan rezim Hitler kan rezim yang jahat kan istilahnya gitu. Iya. Hmm. Jadi akhirnya di situ ya kabutnya bisa dijelaskan secara natural Hmm. bahwa ada mungkin perubahan suhu lah dan segala macam menyebabkan kabut. Cuman kayak Cuaca ya. Hmm. iya, cuman kayak kita bisa apa ya, bisa punya pemikiran juga bahwa ada Tuhan gitu di balik itu semua, gitu di balik daripada kabut itu gitu. Jadi itu Iya sebenarnya bener salah banget satu sih. Hmm. daripada providence gitu. Bener banget sih yang tadi lu bilang bahwa kayak miracles tuh seringkali kita mikir terlalu panjang, terlalu besar. Sebenarnya miracles itu sendiri berada pada timingnya ya, Tor ya. Maksudnya kayak timingnya pas banget. Sebenarnya itu yang Hmm, mendefinisikan miracles itu sendiri sebenarnya. Karena kalau lu ngomong kayak kita ngomong miracles pelangi dan lain-lain, mungkin emang bisa dijelaskan secara saintifik ya. Tapi timingnya itu, timing daripada kayak Yosua pas dia lagi berperang kemudian mataharinya nggak berhenti pas dia mau abisin Amalek. Jadi kayak itu pas banget gitu loh. Jadi itu yang hmm, membuat sebenarnya itu menjadi miracles. Kalau misalnya itu terjadi pas nggak ada apa-apa, mungkin itu jadi biasa aja gitu ya, nggak jadi miracles juga karena nggak ngaruh apa-apa juga, maksudnya nggak ada yang ingat juga. Tapi itu karena waktunya yang tepat itu yang nempel mungkin kalau kita ingat-ingat miracles yang terjadi ke kehidupan kita mungkin mostly providence ya ternyata ya. Kalau sekarang tadi yang baru bahas sih kayaknya mostly yang terjadi pada orang Kristen saat ini sebenarnya uh, providence. Biarpun ada juga miracles dalam bentuk healing ya, tapi betul, mungkin yang lebih betul, sering kita alami setiap harinya itu lebih ke providence dan kita harus sama-sama ingat bahwa seringkali itu kalau miracles itu bukan cuma sesuatu yang besar, tapi dari sesuatu yang timingnya yang tepat. Ini yang kita harus apa ya? Harus lebih tajam lagi. Jadi kita nggak cuma betul, nunggu sesuatu yang besar, tapi timingnya. Karena memang segala sesuatu mungkin bisa dijelaskan, tapi timingnya yang nggak bisa dijelaskan gitu. Kayak misalnya kan setuju, air jadi anggur ya, itu juga ada yang bilang katanya nanti memang setelah mungkin ratusan tahun itu bisa terjadi, ada fermentasi dan lain-lain. Tapi timingnya pas orang nikah, kalau lu nikah hari ini kemudian nunggu ratusan tahun udah keburu mati kan, maksudnya itu out of timing gitu loh. Memang bisa dijelasin, tapi kan timingnya itu yang membuat itu menjadi miracles. Oke, betul. lanjut lagi Tor, kita lanjut lagi, udah terlalu jauh. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kan lu ada ngomong juga soal satanik nih, soal setan-setan itu. Ah, Nah ini ah. seru nih. Saya karena ini sama-sama supernatural. Coba gimana Tor? Coba lu perjelas gitu. Apa bedanya maksudnya satanik atau supernatural dari setan dan memang dari Tuhan misalnya. Jadi mungkin orang nggak salah pikir gitu. Oke, jadi memang pertama kita udah ngebahas sebelumnya kan, kita sedikit lah ngebahas mengenai iblis, bahwa sebenarnya iblis ini juga awalnya malaikat ciptaan Tuhan, gitu. Betul. Jadi lalu ya dia jatuh oleh karena pride dan segala macam, jadi akan jadi iblis. Betul. Jadi kita perlu tahu bahwa sebenarnya malaikat, karena dia besar daripada malaikat, dia juga punya kuasa berarti. Hmm. Cuman karena dia ciptaan Tuhan, berarti kuasanya dia nggak akan bisa melebihi kuasanya Tuhan, gitu. Lalu Amin. sejauh mana sih sebenarnya kuasanya iblis? Nah, Hmm. mungkin gue mau bacain satu ayat, itu di Ulangan 32 ayat 39. Hmm. Jadi dibilang bahwa kayak, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali akulah yang mematikan dan yang menghidupkan, aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskannya daripada tanganku. Hmm. Jadi kita di sini bisa melihat bahwa hanya Tuhan yang bisa mematikan dan menghidupkan kembali, gitu. Jadi kayak Hmm. Hmm. nggak ada, makanya kalau ada yang bilang bahwa bisa aja yang ngidupin Yesus tuh setan gitu, tapi nggak mungkin gitu. Nggak mungkin Karena ya. ya kita bilang bahwa yang punya kemampuan untuk bisa mematikan dan menghidupkan kembali hanya Tuhan gitu. Hmm. Dan kita juga bukti lainnya juga ada di Keluaran 8 ayat 18 Hmm. sampai 19. Jadi di situ kalau lu ingat kan ceritanya ada 10 tulah tuh, di mana Musa Hmm. datang melakukan keajaiban-keajaiban, lalu kayak ahli nujumnya Firaun juga bisa gitu. Tapi Hmm. Hmm. setelah satu dia bisa, setelah dua bisa, tapi setelah ketiga ya dia nggak bisa. Setelah ketiga adalah Hmm. waktu itu apa ya mengadakan nyamuk-nyamuk, which is ya menciptakan kehidupan kan. Which is Iya, ini iya. nggak bisa dilakukan oleh ahli nujum. Artinya kuasa iblis juga nggak bisa untuk menghidupkan sesuatu gitu.
Dan kita bisa Tapi tongkat terus jadi apalagi ular dia bisa kan, Tor? Tongkat ya itu bisa, mati jadi ular? bisa. Cuman kan itu nanti berubah lagi kan, pas pegang jadi tongkat lagi kan. Hmm. Ja jadi jadi Mungkin itu juga dia bukan dimakan sama Tuhan punya. gitu. Jadi kayak, itu yang pertama, jadi kita lihat dari kuasanya. Jadi bahwa, kuasanya setan ini nggak mungkin bisa melebihi kuasa Tuhan, yang pertama. Hmm. Kedua adalah, bedanya adalah biasa kita lihat kalau miracles-miracles yang Tuhan lakukan itu biasanya tujuan akhirnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan, gitu. Hmm. Untuk kayak, menceritakan yang sesungguhnya atau enggak bersifat jujur dan juga mengajarkan moralitas yang baik, yang bilang tadi. Tapi satanic sign ini biasanya bersifat sebaliknya. Biasanya memuliakan orang yang melakukannya, kayak dukunnya lah, atau paranormalnya lah. Biasanya yang dimuliakan adalah Hmm. orang tersebut dan biasanya bersifat Oke. nggak jujur. Bilangnya bahwa kayak, "Iya, kamu akan kaya," tapi biasanya ada embel-embelnya kan. Mungkin Hmm. keluarganya nanti akan kena akibatnya lah, atau harus mengorbankan Konsekuensi ya? umurnya lah. Jadi kayak nggak jujur, gitu. Kayak memberikan promise yang baik, tapi sebenarnya ada efek-efek lainnya di baliknya. Dan biasanya nggak bermoral, gitu. Biasanya Hmm. harus ada butuh pengorbanan, dan harus bohong dan segala macam. Jadi kayak itu ada sifat-sifatnya. Dan biasanya kalau yang satanic sign ini juga nggak terjadi secara langsung. Jadi nggak langsung tiba-tiba hal itu kejadian. Jadi kayak, atau sih kalau gue sih belum pernah pergi ke dukun ya, cuman kayak kalau gue lihat di film-film juga biasanya dukun ini juga biasanya nggak akan langsung sembuh gitu. Biasanya dia akan kasih dia ramuan lah, suruh dia minum dulu, tunggu 3 hari, tunggu 4 hari. Biasanya nggak akan terjadi secara langsung gitu. Kenapa? Karena ya kuasanya nggak sebesar kuasa Tuhan, gitu. Dan mungkin ayat terakhirnya itu ada di 2 Tesalonika 2 ayat 9. Ini berceritakan mengenai si iblis ini. Manusia jahat itu akan muncul dengan suatu kuasa yang besar dari iblis. Ia akan mengadakan segala macam keajaiban dan hal-hal luar biasa yang penuh dengan tipuan. Gitu. Jadi eh, kejadiannya luar biasa gitu. Kesannya kayak wah keren Hmm. banget nih miracle-nya, tapi itu sebenarnya penuh dengan Hmm. tipuan. Jadi menurut gue itu sih hal-hal yang membedakan satanic sign dengan miracles gitu. I see. Mantap. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Tadi kan kalau kita ngomong sesuatu yang supernatural. Jadi antara Hmm. Tuhan dengan setan. Ini sama-sama kelihatan, spirit, sama-sama roh. Nah, kalau kita ngomong soal mind power, ataupun psikosomatis, itu mind power, maksudnya kekuatan pikiran manusia. Kalau menurut lu gimana, Tor? Artinya manusia juga punya kekuatan juga sebenarnya. Atau Hmm. gimana? Jadi ya sekarang, tapi menurut gue sekarang kalau kita ngebahas psikosomatis sekarang lebih jelas ya. Jadi psikosomatis Hmm. itu nggak termasuk dalam miracles gitu. Dan Hmm. memang gue juga percaya bahwa benar bahwa psikosomatis itu punya kuasa di mana ya memang yang gue bilang tadi, kalau orang stres itu bisa menyembuhkan Hmm. sakit, dan akhirnya Hmm. dengan kalau andaikan stres itu bisa dihilangkan, akhirnya bisa sembuh dan segala macam. Betul. Which is menurut gue itu bukanlah suatu penemuan yang baru atau penemuan yang kayak mutakhir gitu. Tapi itu sebenarnya Alkitab tuh udah ngomongin itu jauh lebih lama gitu, dari ribuan tahun yang lalu tuh ada Alkitab Hmm. tuh udah ngomong. Kalau lu ingat tuh ada di Amsal 17 ayat 22, dibilang Hmm. adalah hadiah gembira adalah obat yang manjur gitu. Obat ya. Jadi emang udah dibilang bahwa kayak hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang Hmm. patah mengeringkan tulang. Jadi memang Alkitab pun udah bilang Hmm. bahwa pentingnya dan apa ya, bahwa pentingnya kita punya mental health, pentingnya kita punya mental power juga gitu. Jadi Hmm. gue percaya bahwa ada beberapa penyakit yang bisa disembuhkan secara psikosomatis, Hmm. tapi menurut gue juga banyak banget penyakit-penyakit yang nggak bisa disembuhkan secara psikosomatis. Gitu. Contohnya misalkan kayak memang dia buta dari lahir, jadi Hmm. atau enggak cacat-cacat yang memang secara fisik ya, bukan mental ya. Atau juga misalkan kelainan tulang belakang lah, dan masih banyak yang Hmm. lainnya. Which is untuk Cacat penyakit-penyakit dari ini bisa lahir sembuh. ya. Iya, iya. Which is kalau mungkin kalau tadi kita ngebahas mengenai wanita yang pendarahan, itu tuh Hmm. Yesus nggak ngomong apa-apa loh. Oh iya Dia benar cuma juga ya. nyentuh jubahnya sembuh. Itu kan bukan psikosomatis. Jadi menurut gua banyak juga miracles sebenarnya nggak termasuk dalam psikosomatis gitu. Oke. Kalau gitu kita lanjut lagi. Tadi kan ada 6 yang Oke. lu bahas kan juga ada magic ataupun sulap. Mungkin itu udah jelas lah ya. Maksudnya semua orang juga pasti udah tahu kalau magic ya memang bohongan. Itu cuma trik, cuma gimmick. Nah, yang satu lagi tadi lu ngomong apa? Anomali. Kayak anomali kopi gitu. Maksudnya anomali itu apa? Bukannya. Bukan tempat kopi. Anomali itu sebenarnya, oke, jadi anomali itu kayak
jadi kan kita tahu nih bahwa kayak di alam ini kan punya pattern ya, punya pola. Jadi Hmm. anomali itu adalah sebenarnya suatu penyimpangan yang terjadi dalam Hmm. pola tersebut atau pattern tersebut. Jadi kayak apa yang biasanya terjadi, tapi di suatu suatu kejadian ini nggak terjadi hal seperti itu, makanya disebut Hmm. anomali. Jadi mungkin contohnya itu seperti lembah yang namanya Bumblebee kalau tahu. Jadi ini Hmm. bukan Transformer ya, tapi kayak Transformer ya. lembah Baru gue beneran. mau ngomong. Jadi kayak memang apa jenis lebah namanya Bumblebee. Ini juga para saintis awalnya pas menemukan lebah ini juga menganggap ini sebagai suatu anomali gitu. Kenapa? Karena Hmm. lebahnya ini badannya gendut, gede, tapi itu sayapnya kecil gitu. Jadi kayak mereka bingung, Hmm. ini anomali banget nih. Bagaimana caranya sayap yang kecil ini bisa menopang badan yang begitu besar. Dan akhirnya Hmm. Hmm. setelah mereka mempelajari lebah tersebut, akhirnya secara fisiologis akhirnya mereka tahu sih bahwa memang secara organ memang agak berbeda dengan makhluk-makhluk yang terbang lainnya, dan akhirnya bisa dijelaskan. Cuman pada awalnya ditemukan ini adalah sebuah anomali gitu. Jadi sih sebenarnya kurang lebih sih Hmm. anomali ya seperti itu, gitu penjelasannya. Oke, oke, oke. Jadi kita udah clear ya masalah anomali itu ya. Heeh. Kalau gitu kita lanjut balik lagi ke miracles. Eh, Pertanyaan yang mungkin banyak orang termasuk gue sendiri juga menanyakan itu. Maksud gue tuh kenapa zaman dulu banyak banget miracles sementara zaman sekarang tuh kayaknya kok nggak ada lagi miracles yang sama kayak di Alkitab gitu loh. Kayaknya zaman dulu tuh kayak miracles tuh common gitu. Kayak banyak banget di Alkitab tuh banyak banget gitu miracles. Tapi kenapa di zaman sekarang tuh kok udah nggak ada lagi ya? Maksudnya udah mungkin kalaupun ada jarang gitu. Gimana tuh Mmm, penjelasannya? eee, bener banget sih maksudnya kalau kita baca di Alkitab kan kesannya kayak baik banget ya, miracles Hmm. yang terjadi dan memang memang banyak Hmm. sih kalau kita hitung tuh Hmm. total itu ada 250 lah miracles yang Hmm. terjadi di dalam Alkitab. Cuma sebenarnya kalau kita Hmm. lihat dari segi timeline-nya sebenarnya itu sebagian besar atau, eee, besar daripada jumlah miracles itu terjadi hanya di 3 Hmm. masa sebenarnya, Den. 3 timeline. Hmm. Pertama adalah timeline, kehidupannya Musa, kedua adalah Hmm. timeline kehidupannya Elia dan Elisa, ketiga Hmm. adalah timeline daripada kehidupan Yesus dan juga para rasul, gitu. Kenapa Hmm. hanya ada di ketiga timeline ini? Karena memang di 3 timeline inilah Tuhan itu sedang mengonfirmasikan the new revelation kepada kita, kepada manusia gitu. Bahwa dia menyampaikan Hmm. pesan-pesan yang baru. Nah, seperti kita belajar tadi sebelumnya bahwa ya Amerika ini kan tujuannya adalah untuk mengotorisasi message tersebut kan. Jadi oleh karena Hmm. itu, karena di 3 masa ini ada message baru, oleh karena itu makanya di 3 masa ini juga banyak banget yang terjadi untuk mengotorisasi message tersebut gitu. Jadi I see. dan kayak dan kalau kita perhatikan juga ya, Mhm. di luar daripada ketiga masa ini sebenarnya juga banyak banget masa-masa dalam Alkitab yang memang hampir nggak ada terjadi miracles gitu. Bahkan ratusan tahun terjadi nggak ada miracles sama sekali yang terjadi Mmm. gitu. Kenapa? Kenapa itu nggak terjadi? Ya karena ya Tuhan tidak sedang mengemukakan revelation baru buat bumi ini. Jadi kayak nggak perlu ada miracles Mmm. gitu. Istilahnya kalau kita pakai analogi raja yang sebelumnya, kalau raja ini nggak mau kirim pesan yang baru, ya ya dia ya maka nggak akan ada capnya itu, maka cap tersebut tidak diperlukan kan Mhm. kalau nggak ada pesan yang baru. Jadi itu sih. Dan jadi itu menurut gue beberapa alasannya. Lalu alasan berikutnya adalah seperti kayak sekarang kita percaya gak sih Alkitab itu sudah lengkap gitu. Mhm. Karena Mhm. kalau andaikan kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Alkitab itu sudah lengkap dan utuh, maka sebenarnya Tuhan itu nggak membutuhkan message baru gitu. Mmm. Tidak perlu untuk memberikan kita itu pesan-pesan atau revelation-revelation yang baru karena sudah ada tertulis semua di Alkitab. Dan kalau memang itu sudah tertulis semua di Alkitab, maka Tuhan nggak perlu melakukan miracles yang untuk mengonfirmasi apapun gitu kan. Karena pesannya semua sudah Mmm. tersampaikan. Gitu sih. Tapi ini kan jadi suatu pedang bermata dua ya. Maksudnya, Mhm. Mhm. jadi apakah ini artinya Tuhan itu udah nggak bisa melakukan miracles sama sekali gitu? Sebenarnya kalau Mmm. pertanyaan seperti itu ya sebenarnya bisa gitu. Yang namanya Tuhan ya Tuhan gitu. Dia menciptakan segala sesuatunya, dia bisa kapan aja melakukan miracles. Cuman memang Mhm. eh, kita tahu dan kita bisa belajar dari apa yang sudah terjadi sebelumnya bahwa Tuhan tuh nggak punya kepentingan lagi untuk melakukan miracle secara publik gitu. Karena kan Mmm. kalau kita lihat miracle secara kita kan hampir semua itu public display miracles kan. Jadi Mhm. menurut gue Tuhan udah nggak perlu lagi melakukan itu gitu. Kenapa? Karena ya pesan besarnya sudah tersampaikan. Cuman apakah Tuhan masih bisa melakukan miracles dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen secara personal? Bisa banget gitu.